menangani jalan jembatan wilayah nasional ya, yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi khususnya ibu kota kabupaten kota. Nah, kami di Pandeglang ini memang sangat menarik ya karena kami berbatasan langsung dengan pegunungan dan pantai. Betul. Nah, ini tentu saja ini pembahasan yang sangat menarik ketika ini diangkat menjadi salah satu fokus untuk membahas mengenai kesiapan Natal dan Tahun Baru. Betul. Ya. Jadi ada Berarti, kegiatan tambal sulam, lalu yes. ada kegiatan juga blocking ya, blocking jalan yang memang kondisinya tidak baik dan sebagainya. Dan tentu saja ini dari semua tipikal itu ada beberapa titik yang memang kita sinyalir ya sudah akan pasti itu menjadi Oke. kepadatan tersendiri ya. Jadi insya Allah sebenarnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten setiap saat siap untuk melayani masyarakat. Gitu, Oke. itu prinsipnya itu. Mantap, seperti jalannya mantap Mantap, begitu ya. terima kasih. Selain daripada media sosial, Dinas PUPR juga aktif ya Pak Kita di punya, Instagram ya, kita punya di ya. DPUPR_Banten ya Pak. Betul, di Instagram punya, Betul. lalu SIJJ ya, SIJJ Super atau Jalan Jembatan. Ya. betul, atau bisa diakses melalui Play Store ya Pak di layanan Betul. pengaduan Banten. Aku sudah download. Hai pemirsa, jumpa lagi bersama saya Pratiwi SW dalam Ngopi Ngobrol Pembangunan Infrastruktur. Sesaat lagi kita akan menghadapi musim liburan panjang yaitu Nataru atau Natal dan juga Tahun Baru. Tentu saja penyediaan infrastruktur jalan ini menjadi salah satu fokus utama bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang optimal untuk masyarakat khususnya para pengguna jalan. Dan saat ini saya tengah bersama Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang, Dinas PUPR Provinsi Banten, Bapak Yan Ardiansyah Ahmad. Halo Bapak, apa kabar? Baik, terima kasih Mbak Tiwi. Selamat datang di Ngopi Pak. Ini kita ngopi Sama-sama. dulu biar santai. Ngopi dulu, Terima kasih. Diminum, sorry bukan di kopi. Nah, biasanya kalau minum kopi itu ngobrolnya jadi lebih santai Pak. Ya, betul. Kita akan ngobrol terkait dengan pembangunan infrastruktur di Provinsi Banten. Khususnya dalam hal ini kita lagi mau bahas terkait bagaimana UPTD pengelolaan jalan dan jembatan ini menjadi salah satu garda terdepan untuk melakukan pelayanan di bidang infrastruktur. Terkait dengan Nataru nih Pak, Ya. boleh disampaikan atau mungkin diceritakan begitu Pak, kesiapan dari teman-teman UPTD teknis itu seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Tiwi atas kesempatannya di acara yang sangat menarik sekali ini ya. Walaupun saya pertama kali di sini ya membahas mengenai infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Banten, tapi ini sangat menarik sekali bagi kami khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten karena sampai sejauh ini kami diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dapat mengelola jalan dan jembatan wilayah provinsi. Ya, artinya ini tentu saja kewenangan ini terbagi ada untuk pemerintah pusat menangani jalan jembatan wilayah nasional ya, yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi khususnya ibu kota kabupaten kota. Lalu dilanjutkan subsektor dari situ adalah menghubungkan jalan-jalan sekunder ya dan primer, kolektor primer yang Ya. tentunya menghubungkan jalan-jalan nasional ini dan jalan-jalan kabupaten kota oleh provinsi. Jadi mungkin perlu kami jelaskan sebelumnya di sini bahwa jalan provinsi yang ada saat ini berdasarkan SK yang dikeluarkan yang diterbitkan oleh Bapak PJ Gubernur Banten ya tahun 2023 itu sepanjang 856,9 km. Nah, ini salah satunya di wilayah Pandeglang. Di wilayah Pandeglang ini kami menangani jalan sepanjang 185,09 km. Nah, dalam penanganan ini tentu saja sebagian besar lainnya ya itu dikelola oleh 3 UPT lainnya, Mbak Tiwi. Jadi ada UPT Serang Cilegon, ada UPT Pengelolaan Jalan Jembatan Wilayah Tangerang, dan ada juga UPT Pengelolaan Jalan Jembatan Wilayah Lebak. Ya. Nah, kami di Pandeglang ini memang sangat menarik ya karena kami
berbatasan langsung dengan pegunungan dan pantai. Betul. Nah ini tentu saja ini pembahasan yang sangat menarik ketika ini diangkat menjadi salah satu fokus untuk membahas mengenai kesiapan Natal dan Tahun Baru. Betul. Ya. Ini Karena perlu memang itu kami, menjadi daya tarik ya, Pak. ya betul. Jadi daya tarik tersendiri karena sebagaimana diketahui oleh masyarakat bahwa wilayah Pandeglang ini yang dimulai kalau dari pantai baratnya itu dimulai dari perbatasan dengan Kabupaten Serang di Anyer sampai dengan ke perbatasan Kabupaten Lebak di Laut Selatan. Oke. Nah ini sangat menarik sekali. Wilayah-wilayah tersebut sangat estetik ya, lalu indah sekali untuk dikunjungi. Nah sehingga ini menjadi daya tarik tersendiri. Apalagi saat ini ada pengembangan dari pemerintah pusat mengenai kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung dan Geopark Ujung Kulon. Betul. Ini menambah atensi yang begitu besar dari masyarakat perkotaan khususnya daerah Jabodetabek untuk bisa mengunjungi daerah-daerah ini. Nah, terkait dengan itu kami ingin jelaskan bahwa sepanjang 185,09 km ini dalam kondisi baik sekitar 86%. Artinya di sini kita sebagai UPT Pengelola Jalan Jembatan itu memiliki tugas untuk menjaga, memelihara agar jalan ini tetap layak dilalui oleh masyarakat. Gitu. Nah, terkait dengan Natal dan Tahun Baru perlu kita klasifikasi terlebih dahulu bahwa Natal Tahun Baru ini ada acara keagamaan ya, dan dilanjutkan dengan acara libur akhir tahun. Betul. Nah, ini hal yang sangat berbeda sekali ya. Satu sisi di acara Natal ini konsentrasi kendaraan itu akan berada pada pusat-pusat perkotaan, pusat-pusat kegiatan masyarakat, pasar ya, lalu pusat-pusat kecamatan dan pusat perkotaan, khusus di Pandeglang seperti itu. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan libur tahun baru, konsentrasi ini berpindah kepada pusat-pusat wisata, wisata lokal, regional dan wisata bahari nasional. Nah tentunya ini akan menjadi PR yang besar sekali bagi kami untuk bisa menjaga agar jalan provinsi ini terkoneksi dengan baik. Ya, yang pertama tentu saja kapasitas harus kita pertahankan, ya, agar masyarakat masih bisa melalui jalur-jalur itu dengan baik, ya, tidak ada hambatan. Tentunya yang paling utama bagi kami adalah pemetaan kondisi dulu, Mbak Tiwi. Kondisi ini harus kita petakan terlebih dahulu secara keseluruhan agar kami bisa menilai di mana saja titik-titik persoalan yang akan nanti diproyeksikan akan terjadi ya pada saat jalur ini digunakan. Nah setelah dipetakan kami menyusun tim. Ya, tim ini kami memiliki tim penilik jalan, ya, tim penilik jalan yang setiap 8 sampai 10 km kami berikan tanggung jawab di setiap ruas jalan yang kami miliki, yang kami menjadi tanggung jawab dari menjadi tanggung jawab dari UPT PEJ Pandeglang. Penilik ini memiliki tanggung jawab untuk bisa mengamati, ya, menilai dan melaporkan segala kondisi jalan yang ada. Nah, di bawah penilik ini kami memiliki tim kerja untuk menjaga jalan itu tetap bisa dilalui dan berikut dengan bagian-bagian jalannya. Artinya kelengkapan jalan di sekitar jalannya kita jaga, gitu kan. Kenapa ini penting sekali? Karena yang pertama tentu saja ketika kita melewati jalan ada bagian jalan yang dinamakan drainase. Nah, Mbak Tiwi, drainase ini penting sekali kita jaga. Kenapa? Ketika hujan tiba, ini ketika drainase ini tidak teraliri dengan baik, maka ini akan menjadi genangan. Ini kita tidak mau, ini akan artinya ini akan menjadi satu penghambat. Nah, ketika hambatan ini terjadi, masyarakat akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai tujuannya. Dan BBM juga akan lebih banyak dibuang, sehingga ini akan merugikan masyarakat. Tentu saja ini kami akan jaga itu. Ya. Yang kedua tentunya itu rumput-rumput atau tanaman-tanaman yang menghambat jarak pandang pengemudi di samping kanan kiri. Ini kenapa ini kami penting kita kita tangani, ya Mbak Tiwi, karena pengemudi ini tidak boleh sedetik pun dia terhalang dalam mengemudi.
karena itu ada hambatan mengantuk, lelah dan sebagainya. Ketika itu terhalang, maka diindikasikan ini akan terjadi potensi kecelakaan. Ini Oke. kami betul-betul kami perhatikan itu terkait dengan itu. Nah, Jadi, yang selanjutnya tentu saja kita menyiapkan kelengkapan, oke, kelengkapan jika memang terjadi masalah yang lebih besar dari itu. oke. Alat berat kami sudah cukup siap untuk bisa membackup itu ya. Ya. Ada 39 alat berat di kami dari yang ukuran paling kecil sampai dengan besar. Sehingga insya Allah lah untuk kesiapan kami siap untuk bisa Menyambut menyambut Nataru ya. Nataru ya. Baik. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Karena H-1 kami pastikan bahwa semua kondisi jalan dalam kondisi tidak ada lubang. Kami Oke. targetkan seperti itu Mbak Dewi. Jadi ada Berarti, kegiatan tambal sulam, yes. lalu ada kegiatan juga blocking ya, blocking jalan yang memang kondisinya tidak baik dan sebagainya gitu. Baik, dan memang itu adalah suatu kegiatan yang biasa dilakukan oleh teman-teman UPTD Betul, di masing-masing wilayah itu tadi ya. Tadi betul. ada Pandeglang, Lebak, kemudian ada Serang dan Serang Cilegon Cilegon, dan begitu ya. Tangerang ya. Dan juga Ya. Tangerang, begitu ya. Nah, terkait dengan tadi Bapak sudah menjabarkan dengan cukup jelas ya, pemirsa, bagaimana kondisi Nataru di Provinsi Banten. Dari tahun ke tahun tentu saja ada peningkatan volume kendaraan ya Pak yang akan Betul. masuk ke Provinsi Banten. Ditambah saat ini ternyata ada wisata-wisata baru ya, Betul. seperti Geopark, kemudian juga di beberapa daerah-daerah lain, dan tentu Ya. saja ini menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke Provinsi Banten. Nah, kalau kita boleh tahu nih Pak, dari kacamata Bapak selaku Kepala UPT, Ya. di Provinsi Banten ini jalur mana aja sih Pak yang kira-kira itu akan padat begitu Ya. ketika nanti ada Nataru mendatang? Ya. Mbak Dewi, kawan-kawan di UPT sudah memetakan ya, Betul. sudah memetakan kita memiliki wisata religi ya, lalu wisata lokal Yap. ya, wisata budaya, lalu ada juga wisata bahari ya. Nah, wisata bahari ini membentang karena kita Provinsi Banten ini sebagian besar langsung berbatasan dengan pantai, Oke. dengan laut ya, dari pantai utara, lalu pantai barat dan pantai selatan. Dan tentu saja ini dari semua tipikal itu ada beberapa titik yang memang kita sinyalir ya sudah akan pasti itu menjadi kepadatan, Oke. kepadatan tersendiri ya. Nah, khusus sektor utara itu kan, nah jalur-jalur yang mengarah kepada pantai utara itu diantaranya itu jalur yang membentang dari Banten Lama sampai dengan Tangerang. Oke. Gitu. Itu kita jadi perhatian khusus bagi kami di sana karena di sana akan terjadi kemacetan yang luar biasa pada saat tahun baru. Dan di barat tentu saja kita melihat ada jalur nasional ya, jalur nasional yang bentang dari Cilegon sampai dengan Pandeglang, sampai dengan Ujung Kulon gitu kan. Nah ini juga sama halnya, ada beberapa titik yang memang disinyalir oleh kita akan menjadi pusat-pusat kemacetan, titik kemacetan. Tentu saja, alhamdulillah bagi kami di PUPR Provinsi Banten sampai dengan saat ini di tahun ini kami sudah menyelesaikan pekerjaan pembangunan ya Simpang Tatakan Gunung Sari Mancang-Anyar. Oke, dan itu Ya. bisa menjadi Dan alternatif. itu menjadi alternatif, Oke. alhamdulillah karena ini jalur yang tadinya sempit sekarang kita perlebar. Oke. Itu jadi sudah bisa diakses. Hanya saja mungkin memang untuk kendaraan-kendaraan yang kapasitasnya besar seperti bis dan sebagainya masih melewati jalur yang kami siapkan dari Palima Pasar Teneng Oke. gitu untuk menuju ke pantai barat. Artinya semua jalur sebenarnya sudah kami siapkan. Berikut juga halnya dengan daerah-daerah yang mengarah kepada pantai barat yang diisi Ujung Kulon. Oke. Ya, Tanjung Lesung Sumur itu salah satu ruas kami. Kami juga siapkan untuk sampai ke wilayah wisata di Sumur dan kepulauan di sana. Kepulauan Ya. Oke, Tanjung Lesung dan lain Tanjung Lesung dan sebagainya sebagainya. gitu ya. Oke. Lalu dari Sumur ke Ujung Jaya, alhamdulillah juga di tahun ini kami targetkan ini selesai Oke. pekerjaan jalan ke arah sana sehingga masyarakat sampai detik ini juga, ini walaupun jalan ini masih dalam proses pengerjaan, sudah banyak masyarakat yang mengakses ke sana Mbak Tiwi. Oh, alhamdulillah. Sudah dari luar kota sudah banyak sekali di Oke. sana dan insya Allah sampai dengan tahun baru ini bisa diakses ya. Oke. Nah lalu untuk pantai selatan ya alhamdulillah jalan nasional juga sudah dalam kondisi mantap ya di sana dan jalan kami yang mengarah menjadi jalan alternatif sudah kami siapkan juga di sana ya. Oke. Saketi Malingping ya lalu jalan-jalan
yang lainnya, ya jalan kabupaten lainnya itu juga sudah bisa diakses. Oke. Artinya mudah-mudahan melihat dari pengalaman tahun lalu, kepadatan-kepadatan ini hanya terjadi karena titik-titik kemacetan yang terjadi karena Penyempitan jalan atau volume apa? kendaraan yang Meningkat. sekarang makin meningkat. Oke. Nah, jadi kapasitas jalan sudah kami siapkan, Oke. sedangkan volume kendaraan meningkat. Nah, ada satu sisi yang berbeda di perkotaan. Kalau di perkotaan kami konsentrasi untuk bisa melebarkan simpang-simpang, Oke. gitu, sehingga ini tidak lagi menjadi titik-titik kemacetan yang baru, gitu. Nah, ini memang perlu kita waspadai terkait dengan peningkatan volume kendaraan ini. Ya. Karena tentu saja ini memerlukan pengaturan yang lebih lanjut dari sisi yang lain, Betul. baik dari teman-teman Kementerian Perhubungan dan Kepolisian, gitu. Karena Tapi, memang ini menjadi kolaborasi pada akhirnya ya Pak. betul, Bukan hanya tugas dari Dinas PUPR Provinsi Banten ini sendiri sebatas untuk menyediakan kualitas jalan yang baik begitu ya, infrastruktur yang memadai. Kemudian untuk teknis-teknis berikutnya itu perlu kolaborasi dengan lintas sektor yang lainnya iya, ya. betul. Oke. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak bahwasanya teman-temannya sudah melakukan pemetaan, Ya. memetakan bagaimana indikasi-indikasi atau yang disinyalir menjadi titik kemacetan, dan tadi juga sudah disampaikan titik mana saja yang akan menjadi ruas yang bakalan cukup padat nih gitu, Iya, karena ada betul. peningkatan jumlah volume kendaraan. Iya. Nah, tadi juga sebetulnya di awal Bapak sudah menyinggung bahwasanya tim teknis dari UPTD ini masing-masing sudah siap dengan berbagai macam alat beratnya, kemudian juga pasti dengan personelnya ya Pak. Betul. Nah, nanti aku pengen tahu nih, dengar kondisi alat berat yang ada di masing-masing UPT ini seperti apa sih Pak kesiapannya Ya. untuk melakukan penanganan-penanganan yang dibutuhkan untuk menyambut Nataru ini tadi. Dan kemudian sebelum ke sana aku mau tanya dulu nih sama Pak Ian, memangnya kondisi jalan di Provinsi Banten ini seberapa persen sih Pak untuk, karena pada prinsipnya kalau aku dengar ya, Ya. Provinsi Banten ini siap loh untuk dilalui oleh para pengendara, pengguna jalan, khususnya bagi para pengunjung yang ingin menikmati masa-masa Natal dan juga Tahun Baru. Ya. Kondisinya seperti apa sih Pak kalau boleh tahu? Ya, terima kasih Mbak Tiwi. Jadi secara keseluruhan jalan kewenangan Provinsi Banten sepanjang 856,9 km ini dalam posisi 94% dalam kondisi baik. Oke. Ya, kondisi baik ini tentu saja terbagi ya, kondisi baik dan sedang ya, Ya. ya. Kondisi mantap, maaf. Mantap. Jadi kondisi mantap sebesar 94%. Kondisi mantap ini terbagi menjadi baik dan sedang. Jadi posisi jalan ini sudah layak dilalui oleh kendaraan, semua kendaraan, dan ini tentu saja bagi kita cukup mengembirakan karena selain kondisi itu juga kami sedang meningkatkan kondisi rusak ringan dan rusak berat menjadi kondisi mantap. Oke. Artinya mudah-mudahan dalam sebelum hari H-nya Natal dan Tahun Baru ini kami bisa mencapai penambahan kondisi mantap ini. Oke. Nah, itu. Nah, tentunya ini dengan adanya kondisi mantap ini ya insya Allah ya hambatan terkait dengan kondisi jalan ini bisa dieliminir, karena kondisi alat pun nanti akan juga hanya dalam posisi pemantauan, Oke. jam pemantauan. Ya perlu kami jelaskan ya bahwa alat kami yang ada saat ini yang terbagi di semua UPT, ya di UPT, di semua UPT memiliki alat berat Yep. masing-masing, yang jenisnya memang sudah disesuaikan dengan kondisi alamnya masing-masing, Yep. gitu. Nah, jadi masyarakat tidak perlu khawatir dengan kondisi itu karena semua alat kami siap dalam posisi untuk bisa membantu ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau dari segi kapasitas personilnya nih Pak, Ya. bagaimana nih kapasitas personel yang dimiliki oleh Dinas PUPR Provinsi Banten, khususnya dalam unit-unit teknis yang ada? Ya, terima kasih Mbak Tiwi. Kalau dilihat dari kapasitas personil, semua personil penilik lengkap ya di semua UPT, lalu operator juga sudah siap siaga ya terkait dengan itu, dan tentunya di masing-masing wilayah semua siap berjaga di posnya masing-masing. Oke. Jadi tim kami tidak berada di kantor. Oke. Jadi untuk penilik beserta dengan timnya ini tersebar di masing-masing ruas. Oke. Jadi Karena tadi yang per 10 km itu betul, sudah jadi- disiapkan penilik jalan itu Betul, tadi. betul. Oke. Jadi pola kerjanya itu mereka siap 24 jam ada di Oke. sana. Jadi ketika nanti masyarakat sedang mengunjungi saudara atau kawannya di Natal, di hari Natal nanti lalu ada hambatan, katakanlah misalnya ada pohon tumbang dan sebagainya, kami
di sana menurunkan tim yang memang domisili di sana, yang Dan sudah kompeten siap juga dan tentunya. kompeten tentunya, karena kami juga dibekali kapabilitas kompetensi ya Yap, terkait dengan manajemen pengelolaan jalan ya yap. dan pengawasan jalan. Itu mungkin sebenarnya. Oke, menarik sekali. Ya. Dan aku juga penasaran nih, Ya, Pak Ian, terkait dengan unit pelaksana teknis. Ini ya, kan memang sudah menjadi pekerjaan dari teman-teman unit pelaksana teknis untuk betul. melakukan pemeliharaan rutin dan juga berkala. Ya. Nah, kalau untuk special edition nih di Nataru atau Natal dan juga Tahun Baru, berarti teman-teman ini apakah memang ada hal-hal khusus yang diberikan atau yang mungkin tanggung jawab lebih atau bagaimana gitu Ya. Pak, secara teknis dari pimpinan seperti apa Pak? Sebenarnya Atau ya udah melakukan hal yang memang biasa dilakukan ya oleh teman-teman saja begitu? ya sebenarnya ini kan pekerjaan rutin kami, Mbak Tiwi. Oke. Jadi kami memang dalam perencanaan pemeliharaan rutin kami perhitungkan pada saat awal tahun. Termasuk di dalamnya bagaimana memperhitungkan datangnya hari Natal dan Tahun Baru. Gitu. Tuh. Artinya tidak ada anggaran khusus terkait itu, hanya saja memang di sini ada pola kerja yang khusus. Ya. Pola kerja khusus ini tentunya ya terkait dengan bagaimana pola komunikasi, lalu pola komando dan Yep. sebagainya itu akan ada berubah sedikit, Oke. gitu saja. Tapi dalam konteks kelengkapan bagaimana material diadakan, gitu kan, lalu bagaimana alat disiapkan, operator juga disiapkan, itu tentunya itu sudah hal biasa bagi Oke. kami. Jadi insya Allah sebenarnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten setiap saat siap untuk melayani masyarakat. Oke. Gitu, prinsipnya itu. Mantap, seperti jalannya mantap Mantap, begitu ya. terima kasih. Nah itu dia pemirsa, jadi bagi Anda yang ingin mengunjungi Provinsi Banten khususnya atau ingin menikmati masa-masa liburan Natal dan juga Tahun Baru di Provinsi Banten tidak perlu khawatir karena pertama ruas jalan di Provinsi Banten ini mantap kondisinya ya. Mantap, Kemudian kedua, jika memang kita menemukan hambatan yang tidak kita inginkan seperti pohon tumbang tadi begitu ya Iya. Pak ya, karena kan memang akhir tahun, berbicara akhir tahun tuh ada saja begitu ya Betul. Pak, badai angin topat ribut atau apa Ya, betul. cuaca-cuaca yang tidak bisa kita prediksi begitu. Ya. Nah itu akan ada tim dari tim teknis unit pelaksana teknis daerah begitu ya Pak ya, Iya, pengelola jalan dan jembatan yang dibagi di 4 wilayah Provinsi Banten, Tangerang, Serang, Cilegon, Lebak dan juga Pandeglang yang Betul. diketuai atau dipimpin oleh Pak Ian sendiri. Ya. Ini siap untuk membantu Anda supaya perjalanan Anda tidak lagi terhambat begitu ya. Pak, tadi kita sudah bahas panjang sekali secara jelas begitu terkait dengan kondisi yang ada di Provinsi Banten. Kondisi jalan sudah mantap, kemudian personilnya juga sudah siap dengan segala kapabilitas, kompetensi, kemudian juga fasilitas sarana prasarana seperti alat berat dan lain sebagainya itu sudah siap meluncur dan sudah siap untuk menyambut Nataru 2025 ya. Ya. Dan sekarang aku mau tanya nih ke Pak Ian ya. Ya. Ada nggak himbauan untuk masyarakat khususnya para pengguna jalan nih Pak? Ya. Boleh disampaikan. Ya, terima kasih Mbak Tiwi. Jadi yang pertama momentum Natal dan Tahun Baru ini pastilah membuat kita bergembira ya. Yap. Gembira dan itu kegembiraan itu biasanya ditumpahkan di jalan. Oke. Di jalan dimanapun itu. Artinya justru ini akan menjadi hal yang perlu kita waspadai ya, ikuti aturan, lalu himbauan dari kepolisian, Oke. Mbak ya, dan tentunya jalan ini jalan umum, ya semua pengendara memiliki hak untuk menggunakan jalan ini. Artinya di sini ya agar ini bisa acara-acara ini bisa terselenggara dengan baik, tentunya kita harus memiliki juga perasaan yang sama ya, bahwa ini semua kita memiliki jalan ini tentunya kita jaga dan tentunya digunakan sebagaimana mestinya. Oke. Itu satu. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Betul. antara pengendara dan sebagainya ya, dan pengguna jalan. Yang kedua tentunya terkait dengan kemacetan. Kemacetan ini tentunya akan berakibat kepada penggunaan BBM yang sangat tinggi, lalu juga terkait dengan bagaimana lalu lintas ini akan juga melelahkan. Ya, pasti. Tentunya dari pengendara saya sarankan mungkin himbau agar juga mempersiapkan diri. Ya.
ya untuk acara di momentum ini BBM dipenuhi. Akhirnya tidak terjebak dalam kemacetan yang menghabiskan energi nantinya kan gitu ya. Lalu selanjutnya terkait dengan kesehatan, ya kita pada masa-masa ini masa pancaroba Mbak Tiwi, jadi seyogyanya para pengendara atau para wisatawan ya itu harus bersiap-siap dengan kesehatan masing-masing sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan nantinya ya. Lalu yang terpenting adalah komunikasi Mbak Tiwi. Di tempat-tempat wisata ini kadangkala jika kita menemui tempat wisata yang lokal, alat komunikasi kita atau jaringan kita kan ini terhambat. Nah, tentunya itu harus kita persiapkan, itu nomor ini harus Nomor-nomor darurat nomor-nomor ya. darurat dan sebagainya harus kita kenali dulu ya, sehingga kita bisa kontak lebih dulu lah, lebih dulu dan lebih dari kondisi kedaruratan ini bisa kita tanggulangi lebih cepat gitu ya. Selanjutnya ketika ada waktunya mengantuk, istirahat gitu, itu yang penting karena banyak terjadi kondisi-kondisi yang kecelakaan lalu lintas itu karena diakibatkan oleh mengantuk. Gitu. Karena pun nanti ada posko-posko juga ya Pak. Betul, nah ini pergunakanlah posko-posko itu ya. Dan tentunya kami juga memiliki jaringan kedaruratan tersendiri ya bersama dengan tim-tim dari kepolisian dan perhubungan juga dengan BPBD. Artinya kita siap membantu ya. Jadi yang penting ini ada, alhamdulillah sekarang dengan adanya media sosial ya, media sosial, lalu ada info Serang, info Pandeglang ya, info Lebak dan sebagainya, ini bisa masyarakat lebih bisa mengakses ya kondisi-kondisi terkini dari kondisi jalan. Itu kami syukuri sekali dengan kerjasama yang lebih intens kita bisa cepat untuk bisa menanggulangi hal yang tidak diinginkan. Itu saja mungkin Mbak Tiwi. Dan berkenaan juga nih pemirsa dengan aplikasi-aplikasi yang bisa pemirsa akses terkait informasi kondisi jalan selain daripada media sosial. Dinas PUPR juga aktif ya Pak di Instagram ya, di DPUPR_Banten ya Pak. Di Instagram punya, lalu SIJJ atau jembatan. Atau bisa diakses melalui Play Store ya Pak di layanan pengaduan Banten. Aku sudah download. Jadi di situ kita bisa akses untuk informasi kondisi jalan terkini gitu ya Pak. Ataupun mungkin mau akses iseng-iseng nyari-nyari peta bisa juga ke Gistaru ya Pak. Mantap sekali Dinas PUPR ini rupanya ya. Dan itu tadi pemirsa himbauan dari Pak Yan selaku Kepala UPTD Pengelola Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang. Selain daripada harus dicek kondisi kendaraannya, safety ridingnya, kemudian kondisi fisik dari si pengendara itu sendiri juga itu yang paling penting dan utama ya Pak. Karena sebagai mau sebagus apapun ruas jalan yang dibangun oleh Provinsi Banten, tapi kalau kita yang tidak cukup fit untuk berkendara kan bahaya juga sama aja gitu. Jangan sampai niat atau momentum untuk merayakan hari bahagia bersama keluarga, untuk merayakan Natal, merayakan Tahun Baru, ini justru malah jadi petaka untuk diri kita sendiri atau mungkin bahkan orang lain. Terima kasih sekali lagi Pak Yan. Kita ngopi dulu Pak Yan. Gitu diseruput nikmat. Kita akan berbincang-bincang di lain kesempatan di ngopi berikutnya, ngobrol pembangunan infrastruktur. Terima kasih Pak Yan. Sama-sama Mbak Tiwi.